Berbicara tentang Guyu, Xie tidak bisa menahan rasa frustrasi. Minggu ini, dia dan Guyu tidak bertengkar sekali atau dua kali. Meskipun dia sedikit tidak yakin, dia harus mengakui bahwa dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Guyu sekarang. Kontrol Guyu atas 6 elemen terlalu bervariasi, dan tidak ada hukum sama sekali. Ditambah dengan peningkatan gelombang elemen kemampuan roh pertamanya, bahkan jika itu mengkonsumsi kekuatan roh, dia bukanlah lawan Guyu. Tang Wulin berkata, "Oke, ini belum pagi, semuanya cepat dan meditasi. Saya akan menemui guru besok dan saya tidak akan masuk perguruan tinggi. Intermediate College memiliki 1 hari libur setiap minggu. Siswa dapat mengatur waktu ini sendiri." Tang Wulin gagal menyelesaikan tugas penempaan besi Tianlong selama seminggu, dan dia sendiri sedikit cemas. Kebetulan Mentian juga ada di sini, dan dia kebetulan pergi untuk menyelesaikan tugasnya. Keesokan paginya, Tang Wulin meninggalkan kampus setelah sarapan dan langsung pergi ke studio Mang Tian. Sebelum memasuki pintu, dia mendengar suara dentang yang datang dari dalam. "Guru." Tang Wulin membuka pintu dengan kunci dan masuk, pergi ke ruang tempat di dalam, dan melihat Mentian yang sibuk. Mentian meliriknya, "Yah, semangatnya bagus, sepertinya kamu benar-benar bekerja keras." Tang Wulin menggaruk kepalanya karena malu, tapi menempa. Mang Tian melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu sudah bisa berlatih ribuan kali, yang setara dengan memasuki tahap lain. Ini bukan sekedar latihan yang bisa meningkatkan. Untuk usia Anda saat ini, mencoba meningkatkan basis kultivasi kekuatan jiwa Anda adalah yang paling penting. Jadi kamu tidak salah, tapi kamu harus datang ke sini setiap minggu setelah minggu libur. Oke, pergilah dan ganti pakaian kamu, lalu aku akan tunjukkan cara menggunakan 1004G Immersion Hammer. Aku akan menyelesaikan yang kamu ambil di sore hari tugas." Untuk murid ini, dia benar-benar tidak bisa menjaga wajahnya tetap dingin. Ketika dia meminta nomor komunikasi muridnya dari Master Chen Yu kemarin, dia terjerat oleh Chen Yu untuk waktu yang lama. Bahkan presiden datang untuk bertanya secara langsung. Terlepas dari seberapa tinggi status kota Laut Cina Timur di seluruh benua, Mu Chen adalah salah satu dari 10 pengrajin suci di daratan, tidak hanya di dunia bengkel, bahkan di seluruh benua. Itu juga sosok hebat dengan reputasi bergengsi. Jika bukan karena fakta bahwa mendiang istrinya berasal dari Dong Hai Cheng, dia tidak akan berada di sini sama sekali. Kemarin, bahkan Mu Chen menyarankan bahwa jika Tang Wulin membutuhkan bantuan dalam studinya, dia juga bisa membantu. Bagaimana ini bisa membuat Mang Tian tidak terkejut? Namun, menurutnya, ajaran Tang Wulin sendiri saat ini sudah cukup, dan dia juga egois. Sekarang, jika Tang Wulin diserahkan kepada Mu Chen, siapa yang akan menjadi gurunya mulai sekarang? Ini juga alasan penting mengapa Mang Tian tidak membiarkan Tang Wulin menunjukkan 1000 kemampuan tempa dan langsung melamar master tempa tingkat ketiga. Bakat Tang Wulin dalam menempa tidak sesederhana kekuatan alaminya. Meskipun kekuatan ilahi alami jarang terjadi, namun bukan tanpa itu, tetapi hanya ada sedikit orang yang benar-benar bisa menjadi pandai besi top berdasarkan kekuatan ilahi alami. Semakin tinggi level pandai besi, semakin tinggi persyaratan untuk pemahaman dan kekuatan jiwa, karena pada tahap penempaan selanjutnya, tidak mungkin untuk menyelesaikannya tanpa dukungan kekuatan jiwa yang cukup kuat. Mentian menderita kerugian ini, jika tidak, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk maju ke pengrajin suci. Kekuatan ilahi alami Tang Wulin menutupi kekurangan kekuatan rohnya saat ini, dan yang lebih penting, anak ini memiliki pemahaman manusia super. Ia mampu memasuki kondisi konsentrasi hampir setiap kali ia menempa, terutama selama masa Thousand Forging Heavy Silver itu, ia bahkan menyadari kehidupan metal. Mentian ingat bahwa dia hanya bisa memasuki keadaan ini sesekali ketika dia menjadi pandai besi level 4. Bisa dibayangkan bahwa Tang Wulin memiliki bakat seperti itu dalam menempa, dan dia tidak takut akan kesulitan, dan tidak pernah kendor dalam belajar dari dirinya sendiri dalam 3 tahun terakhir, yang telah meletakkan dasar yang kokoh. Anak yang baik, Meng Tian enggan mengirimkannya begitu saja. Meng Tian bermaksud untuk melatih Tang Wulin menjadi pandai besi tingkat pengrajin ahli, sehingga ia dapat sepenuhnya menunjukkan kemampuannya. Pada saat itu, muridnya tidak lagi dapat mengambil. Setelah mengganti pakaiannya, Tang Wulin mulai berlatih dengan logam biasa menggunakan palu perak berat yang ditempa. Pada awalnya, karena efek khusus dari Stacking Hammer, dia masih sedikit panik. Namun, ini adalah palu tempa yang dia tempa dengan metode pengorbanan darah. Setelah mahir untuk jangka waktu tertentu, secara bertahap dia menjadi cocok dengan sepasang palu. Sama halnya dengan Qian Huan, jika dia dan palu baja tungsten dihubungkan oleh darah, maka palu perak berat yang terbuat dari pengorbanan darah ini memberinya perasaan komunikasi spiritual. Perasaan ini begitu indah dan tak terlupakan. Ketika dia benar-benar tenggelam dalam keadaan ini, penerapan palu 1000 tempa tidak lagi menjadi masalah.
Menonton murid itu memukul logam dengan palu dan palu sederhana, memperhatikan dia terbenam di dalamnya, dan bahkan melawan cahaya palu Shen Yin. Mentian tidak bisa menahan napas dalam hati, cahaya anak itu akhirnya mulai muncul setelah menyelesaikan 1000 pemaafan. Baru pada malam hari Tang Wulin menempa besi Tianlong dengan palu perak 1000 tempa perendaman yang terampil, yang merupakan akhir dari latihan hari itu. Ayo pergi, aku akan menemanimu ke Blacksmiths Association untuk menyerahkan tugas. Lalu ambil tugas kedua, selesaikan minggu depan, lalu kirim. Mang Tian mengaku. Ya. Tang Wulin buru-buru menjawab. Men Tian berpikir dalam hati, dengan cara itu, dengan waktu jeda 1 minggu, tidak ada yang akan meragukan kemampuan penempaannya. Di malam hari, asosiasi pemalsu jauh lebih hidup daripada siang hari. Mang Tian membawa Tang Wulin langsung ke lantai 2 untuk mengerjakan tugas. Setelah pemeriksaan produk jadi, inspektur khusus asosiasi membayar hadiah. 20.000 koin federal. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menghasilkan begitu banyak uang. Dia menyerahkan uang itu kepada Mang Tian, "Guru, ini dia." Men Tian menggelengkan kepalanya, untuk mencapai master tempat tingkat 2, dalam arti tertentu, Anda telah keluar dari master, dan inilah yang pantas Anda dapatkan. Tang Wulin berkata, "Tapi, saya masih menggunakan kamar tempat Anda." Senyuman muncul di wajah Mang Tian, "Apa menurutmu aku peduli tentang ini? Ngomong-ngomong, orang tuamu baru-baru ini melakukan perjalanan bisnis, jadi kamu tidak perlu menelepon ke rumah untuk berkomunikasi." Oh bagus. Menyingkirkan 20.000 koin federal, meskipun Tang Wulin tahu bahwa dia masih jauh dari tujuan, dia masih merasakan kegembiraan di hatinya. Bekerja untuk menjadi kaya, pekerjaan itu mulia, ini semua dibuat oleh diri sendiri. Setelah menerima tugas tingkat kedua lainnya, dia dan Mang Tian meninggalkan asosiasi. "Guru, saya mengundang Anda untuk makan malam," kata Tang Wulin dengan senang hati. Mang Tian menggelengkan kepalanya, "Kamu bisa kembali ke kampus untuk makan." "Guru, ada yang harus dilakukan." "Kamu ingat, saya pergi ke guru untuk memalsukan setiap minggu. Setiap bulan, saya harus menghasilkan 1000 produk palsu. Guru akan menyimpan materi di sana. Kian produk palsu bahkan jika Anda menggunakan pembayaran studio saya." "Bagus." Tang Wulin setuju dengan senang hati. Dengan efek khusus dari Thousand Forging Immersion Silver Hammer, Kian Forging tidak lagi sesulit sebelumnya. Kehidupan yang memuaskan selalu berjalan dengan cepat, berlatih keras, meditasi, dan menempa setiap hari 6 hari seminggu. Tang Wulin sangat sibuk sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain. Ketika Wu Changkong menyerahkannya, Xie Xie dan Guyu ke kantor dan memberitahu mereka bahwa mereka akan memulai permainan pertama promosi minggu depan, dia menyadari bahwa lebih dari 2 bulan telah berlalu. Setelah lebih dari 2 bulan, semua orang telah banyak berubah. Hal yang paling penting adalah bahwa dia dan Xie Xie dan Guyu telah diam-diam memahami di bawah pelatihan khusus, Wu Changkong dan tidak manusiawi. Hubungannya juga sangat harmonis. Tidak diragukan lagi, Guyu masih yang terkuat di antara ketiganya, meskipun Xie Xie sudah menggunakan kekuatan memberi susu dalam pelatihan khusus, dia tidak bisa mengejar Guyu. Namun, setelah lebih dari 2 bulan, kekuatan roh Xie Xie telah mencapai tingkat ke-19 secara mengesankan, dan jika dia menaikkannya 1 tingkat, dia bisa menyerap cincin roh kedua dari roh berusia 100 tahun, dan dia akan menjadi guru roh hebat yang maju. Kekuatan roh Guyu mencapai tingkat ke-17, 2 tingkat lanjutan. Meskipun Tang Wulin adalah jiwa bela diri rumput perak biru, ia bekerja keras setiap hari untuk berlatih pengendalian seni bela diri, ditambah dengan bimbingan meditasi tingkat lanjut dan Wu Changkong, kekuatan rohnya juga meningkat 1 menjadi 12. Pada tingkat ini, dia pasti bisa mencapai kelas 20 sebelum lulus dari perguruan tinggi menengah. Tang Wulin sangat sadar diri, dan dia tidak puas dengan Xie Xie dan Guyu, dan sangat puas dengan kemajuannya. "Guru, siapa yang akan dikirim dari kelas 4 untuk bersaing dengan kami? Apakah kamu tahu informasinya?" Xie Xie bertanya pada Siang Wu Changkong dengan penuh semangat. Wu Changkong berkata dengan dingin, "Kelas kecil 4, jika kamu masih membutuhkan informasi untuk mengalahkan mereka, apakah kamu masih layak menjadi muridku? Dalam kompetisi minggu depan, kamu hanya punya 1 tugas, hancurkan. Dengar. Apakah kamu mengerti?" "Ya." Ketiganya menjawab pada saat bersamaan. Wu Changkong berkata, "Kompetisi promosi akan dimulai, 1 pertandingan sehari, sampai akhir semua kompetisi. Saya akan memberi Anda tujuan untuk mencapai kelas 4. Pukul kelas 4. Mendengar kata-kata ini, mata Tang Wulin penuh dengan keterkejutan, meskipun Xie Xie sangat percaya diri, dia tidak bisa menahan menelan ludah ketika mendengar kata-kata kelas 4. Anda tahu, beberapa siswa dengan talenta bagus sudah berada di level 2 ring di kelas 4, dan bahkan ada siswa master roh hebat 2 ring di kelas 3.
Mereka hanya duduk di kelas 1, jadi tidak mudah untuk naik ke kelas 4. Wu Changkong berkata dengan acuh tak acuh, saya sedang berbicara tentang kelas 1 dari kelas 4. Anda bisa mendapatkan semua hadiah jika Anda mengalahkan kelas 1 dari kelas 4. Jika tidak, semua akan disita sebagai biaya kelas. Xie Xiankang berkata, Guru, ini terlalu kasar. Wu Changkong berkata, jika kamu merasa kasar, kamu bisa berhenti dan Wulin dan Guyu bersaing. Oke. Aku hanya tidak ingin botol minyak drag ini, kata Guyu ringan, bermain dengan jarinya. Kamu. Xie berbalik dan melotot. Karena kekuatan telah ditekan oleh Guyu, Xie selalu memusuhi dia. Guyu memiringkan kepalanya dan menatapnya, apakah kamu tidak yakin? Xie memandang Tang Wulin lagi, dan Tang Wulin berkata, kapan keputusan guru diubah? Bekerja keras, nak. Senyuman terlintas di mata Wu Changkong, dan dia sangat puas dengan ketiga murid ini. Meskipun Tang Wulin memiliki bakat yang lebih rendah, kekuatan ilahi alaminya banyak, dan dia bersedia bekerja keras. Itu juga merupakan peningkatan satu tingkat kekuatan roh, terlepas dari Tang Wulin hanya dari level 11 ke level 12, tetapi dia pasti berusaha lebih keras daripada Xie. Selain itu, setelah Blue Silver Grace Martial Spirit bermutasi, sepertinya itu sangat bagus. Itu tergantung apakah bisa terus berkembang setelah memasuki ring kedua di masa depan. Jika bisa terus berkembang, juga memungkinkan untuk menjadi jago bela diri tingkat tinggi. Oke, pelatihan hari ini dimulai. Tang Wulin, kamu dan Xie berada dalam satu kelompok, ke Guyu. Xie tersenyum dan menatap Guyu dengan sedikit bangga. Yue, mari kita lihat bagaimana kakakku membersihkanmu. Guyu menatapnya dengan dingin, kamu akan membayar namanya sekarang. Pelatihan khusus hari itu dimulai lagi. Kompetisi promosi merupakan acara tahunan Donghai College. Karena hanya kompetisi promosi yang diperlukan untuk semua kelas dan seluruh perguruan tinggi untuk berpartisipasi. Ada pertandingan promosi untuk Departemen Senior di Departemen Senior, dan pertandingan promosi untuk Departemen Perantara di Departemen Menengah. Siswa yang berprestasi baik dalam lomba promosi akan dicatat dan dicatat dalam file. Ini merupakan rekomendasi yang sangat penting bagi institusi pendidikan tinggi di masa depan. Imbalan dalam bentuk barang juga cukup murah hati. Tidak hanya peringkat kelas dengan hasil luar biasa dalam kompetisi promosi berubah. Bahkan kepala sekolah akan diberi penghargaan. Oleh karena itu, setelah bertahun-tahun berkembang, kompetisi promosi telah menjadi simbol kehormatan di Donghai College. Sungguh memalukan dikalahkan oleh kelas yang berperingkat lebih rendah, dan merupakan suatu kehormatan bisa mengalahkan kelas yang berperingkat lebih tinggi. Alasan mengapa lomba promosi ini diadakan 3 bulan setelah awal tahun ajaran adalah untuk menyeleksi siswa untuk setiap kelas, dan mengatur waktu yang cukup untuk taktik. Angin hari ini indah, dan langit tidak berawan. Di tengah taman bermain departemen tingkat menengah telah didirikan platform kompetisi yang konon merupakan platform kompetisi, namun sebenarnya merupakan tanah dengan diameter 100 meter yang dilapisi dengan pelat logam setebal 10 cm. Menempati sebagian besar taman bermain. Ada generator pelindung jiwa pemandu khusus di sekitar meja kompetisi untuk menghindari kecelakaan selama kompetisi. Hari ini adalah hari pertama perlombaan, agar tidak mengganggu waktu belajar siswa maka diadakan perlombaan setelah jam sekolah. Pada saat ini, bel kelas telah berbunyi, dan para siswa berkerumun keluar dari gedung pengajaran, tetapi sangat sedikit orang yang berbondong-bondong ke panggung kompetisi. Mahasiswa baru di kelas 1, kelas 5 versus kelas 4. Apa yang menarik dari kompetisi semacam ini? Kelas atas menolaknya, dan hanya beberapa kelas di kelas 1, terutama 3 kelas yang akan berpartisipasi besok, semuanya datang untuk menonton pertandingan. Setelah bel akhir kelas berbunyi, para siswa di kelas 5 kelas 1 berbaris rapi di taman bermain dan berdiri di satu sisi. 3 bulan pelatihan khusus memberikan perasaan baru bagi kelas 5. Meskipun bakat mereka tidak begitu menonjol, tetapi di bawah pelatihan Wu Changkong, kebugaran fisik mereka pasti meningkat, dan bahkan kekuatan roh mereka meningkat lebih cepat dari sebelumnya. Banyak murid-murid di kelas 4 kelas 1 datang dengan lambat. Mereka datang berpasangan dan bertiga dan sepertinya tidak terlalu peduli dengan permainan itu. Seorang guru pendek dan gemuk berjalan menuju Wu Changkong dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Guru, siswa yang Anda ajar benar-benar bagus. Lihat baris ini. Saya tidak bisa melakukannya. Anak laki-laki di 4 kelas kami terbiasa lepas. Kontes promosi hari ini, Anda harus berbelas kasihan. Meskipun kami mungkin tidak dapat dipromosikan ke kelas 3, Anda benar-benar harus membantu kami mempertahankan kelas 4. Wu Changkong meliriknya, lalu melihat ke depan, langsung memperlakukannya sebagai udara. Kong Han Wen, kepala sekolah kelas 4 kelas 1, hidungnya hampir bengkok. Orang ini benar-benar bukan arogansi biasa.
Ya, Anda sangat kuat, tetapi untuk kelas sampah yang Anda ajar, seberapa kuat Anda bisa? Di mana bisa lebih kuat? Tampaknya Tuan Wu sangat percaya diri. Kemudian kita akan melihatmu di lapangan permainan. Yin Dan yang menjatuhkan kata-kata ini dengan aneh, dan Kong Hanwen berjalan menuju kelasnya. Bibir Wu Changkong berdengung, dan Tang Wulin, yang berdiri di sampingnya, samar-samar mengenali bahwa guru sepertinya telah mengatakan hal yang buruk. Pada saat ini, Direktur Long Hengsu melangkah ke atas panggung. Kompetisi promosi dimulai hari ini. Kelas 5 kelas 1 akan menantang kelas 4 kelas 1. Guru Changkong, apa kamu yakin berapa orang yang akan berpartisipasi di kelasmu? Kompetisi promosi dari kelas bawah umumnya tidak terlalu populer. Sebagai wasit tuan rumah, satu-satunya minat Long Hengsu adalah apa yang telah diajarkan oleh murid Wu Changkong selama 3 bulan. Terutama terakhir kali dia dengan sengaja mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia salah. Pribadi. Wu Changkong mengangguk, 3 dari kelas kami berpartisipasi. Long Hengsu menoleh ke arah Kong Hanwen, kepala sekolah kelas 4. Kelas 5 memiliki 3 peserta, Guru Kong, beri Anda waktu 5 menit untuk mengalokasikan waktu untuk siswa yang berpartisipasi. Kong Hanwen mengubah cara dia tersenyum di depan Wu Hangkong barusan, dan berkata dengan jijik, itu sama dengan siapapun di kelas 5, kelas kami 4. Jialong, Lin Zunyuan, Mos, kalian bertiga. Ingat, Anda mewakili. Ini adalah kemenangan kelas keempat kami, dan kami harus bermain di kelas keempat. Wu Changkong baru saja melambaikan tangannya di sini, dan Tang Wulin, Xie dan Guyu melangkah ke atas panggung. Long Hengsu melirik Wu Changkong dengan agak aneh. Secara umum, karena kekuatan keseluruhan yang buruk dari kelas 5, ketika menantang ke atas, mereka dapat mengirim orang sesedikit mungkin. Pilih 2 yang terbaik untuk bersaing. Tetapi Wu Changkong mengirim 3 orang ke lapangan, mungkinkah kekuatan keseluruhan kelas 5 membuatnya sangat kuat? Di antara 3 siswa di kelas 4 kelas 1, Kanon adalah pemimpinnya. Kanon tidak tinggi dan pendek, tetapi terlihat sangat kuat. Lin Zunyuan adalah seorang pemuda kurus, Mos bertubuh sedang dan terlihat bersemangat untuk mencoba. Tang Wulin berdiri di tengah-tengah ketiganya sendiri, benar, itu dia. Berdiri di posisi ini berarti menjadi tuan. Persiapkan. Long Hengsu mengangkat tangan kanannya pada jarak 50 meter di antara kedua sisi. Pertandingan pertama kompetisi promosi untuk tahun ajaran baru. Kelas 4 kelas 1 versus Kelas 5 kelas 1 akan dimulai. Dengan teriakan keras Long Hengsu, 3 siswa di kelas 4 dari kelas 1 melepaskan cincin roh mereka hampir secara bersamaan. 3 lingkaran cincin roh putih masing-masing naik di bawah kaki mereka, dan Jialong, yang berdiri di garis depan, mengambil langkah ke depan dengan sengit. Tubuhnya sedikit membengkak, dan geraman rendah membuat mulutnya. Mata coklat asli berubah menjadi kuning dan lengannya jelas terlihat tebal. Sedikit. Ambil langkah besar dan cepat maju. Lin Zunyuan menggumamkan sesuatu, dan ada tongkat ramping di tangannya, halo menyala di bawah kakinya, dan lampu merah melesat dari atas tongkat dan jatuh ke Jialong. Ada sentuhan darah di mata kuning Jialong, dan tubuhnya membengkak lagi. Dengan aura yang kuat, dia bergegas ke arah Tang Wulin. Lumut di sisi lain berkelebat dan bersembunyi di belakang Kanon. Dari tindakan sigap dan diam-diam mereka, terlihat bahwa mereka sangat terlatih, dan mereka sama sekali tidak memilih beberapa orang seperti yang dikatakan kepala sekolah mereka, Kong Hanwen. Kanon adalah seorang pejuang roh dengan tipe serangan kekuatan, dan rohnya seharusnya serigala, dan Mos adalah seorang pejuang roh dengan tipe serangan yang gesit. Dan Lin Zunyuan itu adalah master roh perang tipe tambahan, dan kemampuan roh pertamanya adalah tipe amplifikasi. 1 serangan kuat, 1 serangan sensitif, dan 1 peningkatan, ketiga jenis master jiwa ini sangat cocok. Di sisi lain, di sisi kelas 5, ketiga Tang Wulin tidak melepaskan cincin roh mereka sendiri untuk pertama kalinya, tetapi bergegas ke arah satu sama lain pada saat yang sama. Xie hampir saja melesat menjauh, dan dia sudah dekat dengan lawan, yang bergegas ke garis depan Jialong. Tapi dia tidak bertindak atas Jialong, sosoknya berkedip ke samping, berbalik, dan bergegas menuju Lin Zunyuan di belakang. Lumut! Seru Garon. Mos yang bersembunyi di belakangnya segera mengejar Xie. Setelah Anda membiarkan Master Roh Pertempuran tipe serangan tangkas menutup dan mendukung Master Roh Pertempuran, tipe pendukung akan terbunuh dalam sekejap. Adapun 2 lainnya, Kanon yakin dia bisa menghentikan mereka. Sayangnya, kepercayaan dirinya tidak bertahan lama. Meski sosok Jialong membengkak banyak di bawah restu Wuhun, dia masih jauh lebih pendek dari Tang Wulin. Jarak antara kedua sisi semakin dekat, dan Jialong diam-diam bertanya-tanya, mengapa orang ini bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya? Saat ini, dia melihat tinju Tang Wulin. Tinju Tang Wulin sederhana dan bersahaja, tanpa kemampuan roh, atau bahkan fluktuasi kekuatan roh.
Sebagai Master Roh dari sistem penyerangan, Jia Long juga sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Di belakang Tang Wulin, sesosok melintas dengan ringan. Kanon hanya merasa licin dan hampir jatuh. Cakar yang dia pegang tiba-tiba menyimpang dari arah. Dan tinju Tang Wulin meledak tepat di dadanya. You Changxi, yang sedang menonton pertandingan dari penonton, langsung memejamkan mata dan menyaksikan Jia Long mendapatkan pukulan, yang membuatnya teringat akan adegan ketika dia ditinju keluar jendela saat pertama kali melihat Tang Wulin. Bang! Tubuh Jia Long langsung ditinju oleh Tang Wulin 7 atau 8 meter. Pohon anggur biru belum datang terlambat sampai sekarang. Namun, itu menghilang di saat berikutnya. Karena pertempuran di sisi lain juga telah berakhir. Setelah Xie melewati Garon, langkahnya langsung dipercepat. Meskipun Mos juga seorang ahli perang roh yang gesit, kecepatannya jelas tidak setingkat dengannya. Ketika belati naga ringan Xie mengenai sumber Lin Xunyuan dikesampingkan oleh Long Hangsu. Kemudian Xie berbalik dan mendatangi Mos. Roh Mos adalah pedang pendek, mirip dengan belati naga ringan Xie, dan kekuatan rohnya hanya tingkat 13. Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Senjata dari kedua belah pihak hanya bertabrakan sekali, dan Xie berputar ke belakang Mos, dan belati naga ringan langsung ditempatkan di lehernya. Pada saat ini, 3 siswa yang berpartisipasi di kelas 5 kelas 1 telah melepaskan seni bela diri mereka. Putih, kuning, kuning. 1 cincin roh 10 tahun, 2, 100 tahun. Jiwa. Cincin. Kong Hanwen menyaksikan adegan ini dengan bosan. Dari awal sampai akhir game, 10 detik. Apakah ada 10 detik? Dia ingin bertanya pada Long Hangsu di atas panggung, apakah dia benar-benar menghadapi kelas 5 kelas 1, bukan kelas 1 kelas 1? Xie meringkuk bibirnya, dan kembali ke Tang Wulin dengan tampilan yang belum selesai, untuk merayakan bersamanya dengan tos. Sampai detik ini, sorak-sorai siswa kelas 5 kelas 1 tiba-tiba terdengar, oh tidak, sekarang mereka sudah kelas 4 kelas 1. Kelas 1 kelas 5 menang. Sebelum kompetisi promosi selesai, kamu masih kelas 5. Setelah kompetisi promosi selesai, kamu akan memesan ulang. Besok kamu akan terus menantang kelas 3 kelas 1. Ini adalah game yang bahkan tidak bisa dihancurkan karena tidak ada proses penghancuran. Semuanya begitu santai dan santai, Tang Wulin dan Guyu bahkan tidak banyak menggunakan kekuatan Wuhun, mereka telah mengalahkan musuh. Seperti yang pernah dikatakan Wu Changkong kepada Tang Wulin, seorang master jiwa pada usia mereka, kekuatan murni Tang Wulin dapat mengalahkan banyak orang. Wu Changkong bahkan tidak memandang Kong Hanwen, kepala sekolah dari kelas 4 di kejauhan, dan mengangkat kepalanya dengan dingin, sepulang sekolah. Xie dan Tang Wulin berdiri berdampingan. Saya tiba-tiba merasa hari-hari pertandingan promosi sangat membahagiakan, dan tidak perlu pelatihan khusus di malam hari. Untuk menjaga kebugaran fisik dan keadaan mereka, latihan khusus tidak diperlukan selama pertandingan. Xie menghela nafas. Long Hangsu juga turun dari panggung saat ini, melihat mereka bertiga dengan terkejut. Xie diatur olehnya untuk memasuki kelas 5 kelas 1, dan memanfaatkan pertarungan itu. Dengan bakat Xie, seharusnya sudah tidak diragukan lagi untuk memasuki kelas 1. Tetapi keluarganya mendekati Long Hangsu dan berkata bahwa mereka berharap memberinya pelatihan yang lebih baik, yang kemudian ditugaskan ke kelas 5. Pada saat itu, Long Hangsu memiliki banyak ide. Kelas 5 adalah kelas yang paling buruk, dan tekanan di perguruan tinggi jauh lebih besar daripada kelas lainnya. Wu Changkong dipindahkan ke kelas 5 kelas 1. Meskipun hampir tidak ada seorang pun di tingkat senior yang menyukai pria sombong yang dingin ini. Ya Tuhan, tetapi saya harus mengakui bahwa kemampuan mengajar dan kemampuannya sendiri sangat kuat. Mengambil ide lebih jauh, dengan Xie, seorang jenius di kelas 5, kompetisi promosi pasti akan membawa banyak tekanan ke kelas-kelas kelas 1 lainnya, dengan demikian mempromosikan seluruh motivasi belajar dan mengajar kelas 1. Inilah alasan mengapa Xie, seorang jenius, memasuki kelas 5. Tapi sekarang sepertinya kekuatan kelas 5 sudah melebihi perkiraan aslinya. Dia sedikit penasaran, kenapa Wu Changkong mengirim Tang Wulin untuk mengikuti kompetisi promosi. Dia ingat dengan jelas, seni bela diri anak ini adalah Blue Silver Grass. Adapun gadis itu, seharusnya Wu Changkong yang lebih suka mengakui kesalahannya dan masuk ke kelas. Meskipun dia tidak melihat kekuatan aslinya hari ini, dia memiliki cincin roh selama setengah tahun, yang menjelaskan masalahnya. Pertandingan 5 tim semacam ini, saya khawatir itu akan melawan langit. Bahkan di kelas 1, tidak mudah untuk memenangkannya. Dalam kompetisi promosi, jika kelas telat menang berturut-turut, bukan hal baik bagi dia yang bertugas mendaftarkan siswa, yang membuktikan bahwa pembagian tidak adil selama penerimaan.
Dia sudah sedikit menyesal sekarang, mengapa dia setuju dengan Wu Changkong untuk membiarkan Guyu bergabung dengan kelas 5. Bagaimana kalau kita pergi bermain? Xie Xie berbisik di telinga Tang Wulin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, jangan pergi. Kafetaria akan segera buka. Xie Xie tampak tidak bisa berkata-kata, kamu tahu cara makan. Tang Wulin berkata dengan kesal, aku lapar jika aku tidak makan. Xie Xie berkata, baiklah, temani aku keluar. Bagaimana kalau aku mengundangmu makan malam? Aku hampir mati lemas di kampus akhir-akhir ini. Manajemen Donghai College tidak terlalu ketat, kota Donghai adalah kota yang makmur dengan keamanan publik yang sangat baik. Oke. Tang Wulin segera setuju ketika dia mendengar bahwa dia akan makan malam. Padahal, dia ingin menyelesaikan tugas tempa yang diterimanya saat jeda minggu lalu. Tugas penempaan tingkat kedua dapat memberinya penghasilan 10.000 hingga 30.000 mata uang federal setiap saat. Dalam beberapa bulan terakhir, ia juga telah menghemat 100.000 mata uang federal. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar baginya. Pada tingkat ini, dia yakin bahwa dia akan menyimpan cukup uang untuk 100 tahun jiwa ketika dia berada di ring kedua. Roh berusia seabad dapat memberikan 2 kemampuan roh, yaitu 2 cincin roh dapat dipasang. Ini sangat penting baginya. Aku akan pergi juga. Guyu tidak tahu kapan dia datang kepada mereka. Xie Xie berkata dengan ekspresi jijik, jangan bermain-main dengan perempuan. Guyu mendengus dan memandang Tang Wulin, apakah kamu pergi bersamanya atau aku? Xie Xie berkata dengan bangga, apakah itu masih perlu dikatakan? Kami adalah teman sekamar dan teman. Ada apa denganmu? Guyu mengangguk, dan tiba-tiba berbalik dan berteriak ke arah Wu Changkong telah pergi. Guru, kurasa kita tidak bisa bekerja sama dengan baik. Kita harus melanjutkan pelatihan khusus. Hei! Xie Xie mendatanginya di depannya, mengangkat tangannya untuk menutupi mulutnya. Tubuh Guyu bersinar dengan cahaya perak, dan dia bergerak 2 meter secara horizontal. Ketika dia mencapai sisi Tang Wulin, dia mencibir, ingin bertarung? Xie Xie berkata dengan ekspresi frustrasi, oke, jika kamu bersedia untuk mengikuti, ayo pergi bersama. Bagi Guyu, dia benar-benar tidak memiliki temperamen sama sekali, dan kekuatannya lebih kuat darinya, hanya saja, Guyu memakannya sampai mati. Setelah berlatih bersama begitu lama, dalam situasi 1 lawan 1, dia tidak pernah mengalahkan Guyu, dia dan Tang Wulin hanya kadang-kadang bisa menang. Aneh untuk mengatakan bahwa Guyu selalu menargetkannya. Tapi emosinya terhadap Tang Wulin sangat baik. Jadi mereka bertiga memiliki hubungan yang sangat aneh. Xie Xie dan Guyu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tang Wulin, tetapi mereka saling merendahkan. Inilah mengapa Tang Wulin akhirnya menjadi pemain utama kelas 5. Hanya ketika dia menyesuaikan diri di tengah, keefektifan pertempuran dari ketiganya dapat dibawa ke permainan penuh. Ketiganya mengganti pakaian mereka dan keluar dari kampus. Kita mau kemana? Tang Wulin bertanya pada Xie Xie, yang menyarankan untuk keluar bermain. Xie Xie berkata, ayo kita makan dulu. Bukankah ini favoritmu? Aku tahu ada jalan jajan. Ayo pergi ke sana dan makan. Tang Wulin berkata, apakah kamu yakin itu hadiahmu? Xie Xie berkata dengan kesal, ini hanya camilan, tidak bisakah kamu mengundang tuan muda ini? Guyu, baunya seperti tembaga. Sambil berbicara, dia dengan sengaja berjalan ke sisi lain dari Tang Wulin. Xie Xie sangat marah, jangan makan jika kamu memiliki kemampuan. Guyu berkata dengan bangga, aku juga tidak berniat memakanmu. Tang Wulin, pria harus sopan, kamu mengundang aku untuk makan. Tang Wulin menepuk keningnya, aku berkata, bisakah kalian berdua tidak terlalu diarahkan ke Mang Gandum, bukankah kita keluar untuk bersantai? Guyu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan serius, kalau begitu tolong jangan mengundang saya. Izinkan saya. Guyu memandang Xie Xie penuh kemenangan, jangan khawatir, pelit, aku tidak makan apa yang kamu minta, dan aku mengambil semua yang kamu minta. Dia menampar telapak tangannya di depan hidungnya, dengan acuh tak acuh. Terlihat seperti. Xie Xie menarik napas dalam-dalam beberapa kali, tidak peduli apakah itu pertengkaran atau perkelahian, dia bukanlah lawan. Ini juga mengapa dia tidak mau membawa Guyu bersamanya. Jalan jajanan tidak terlalu dekat dengan Donghai College, dan mereka bertiga membutuhkan waktu setengah jam untuk tiba. Ada banyak toko di kedua sisi jalan yang tidak terlalu lebar. Begitu mereka sampai di ujung jalan, ketiganya mencium berbagai aroma yang melayang keluar dari jalan jajan, yang membuat jari telunjuk bergerak. Ayo kita makan dulu. Daging sapi isiannya sangat renyah. Enak dengan nasi putih. Sebagai pemilik kota Donghai, kata Xie Xie aktif. Oke. Tang Wulin tersenyum, dia sudah lapar.
Daging sapi isian dimasak di dalam tempayan berwarna kuning kecoklatan. Dagingnya dibersihkan dan direbus dengan irisan daun bawang dan jahe. Panci tempayan dapat mengunci kelembapan dan kelezatan daging. Setelah daging berubah warna, tambahkan belasan jenis bumbu yang direbus cukup lama, hingga daging sapinya benar-benar garing, rasa bumbunya menyatu sempurna dengan daging sapinya. Ini adalah jajanan terkenal di kota Donghai. Tokonya tidak besar, kompornya di luar, ada hampir 100 lubang api kecil di atasnya, dan kuali-kuali kuah daging diletakkan di atasnya, tutup kuali-kuali di atas aroma daging sapi yang mengepul tidak berdengung, dan aromanya juga memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap keluar untuk memikat pejalan kaki yang lewat. Hanya ada 5 meja persegi panjang kecil di toko, dengan maksimal 20 orang yang duduk, dan setengah dari mereka sudah duduk saat ini. Hari sudah menjelang musim gugur dan suhu di luar tidak tinggi. Saat memasuki toko, Anda akan disambut oleh kehangatan dan aroma daging sapi yang langsung membuat Anda merasa nyaman. Guyu melirik Xie dengan heran, aku tidak menyangka tuan muda orang kaya makan di toko pinggir jalan. Xie tidak bertengkar dengannya kali ini, Mung dulu paling sering makan daging sapi isi di toko ini. Aku datang ke sini setiap kali. Dengan itu, dia sudah masuk. Duduklah di meja paling dalam. Tang Wulin menyentuh Guyu, lalu masuk dan duduk di seberang Xie. Hai, Xie ada di sini, dan aku juga membawa teman-teman. Apa masih sama? Bosnya adalah Paman Paruhbaya dengan celemek agak berminyak di pinggangnya dan senyum di wajahnya. Baiklah, terima kasih, Paman Li. Xie tersenyum. Tak lama kemudian, 3 porsi isian daging sapi, 3 mangkuk nasi putih, dan 2 lauk pauk dari sayuran hijau dikirimkan. Ini pertama kalinya kau membawa teman ke sini, dan Siacai akan mengirimmu. Li Shu berkata sambil tersenyum, lalu menyentuh kepala Xie seolah-olah dia adalah keponakannya. Tang Wulin memandang Xie dengan heran. Xie memiliki kebiasaan kebersihan. Tempat tidurnya selalu yang terbersih di asrama. Tapi saat ini, menghadapi sentuhan pemilik toko jalanan, dia tidak hanya tidak melarikan diri. Tapi tersenyum, terima kasih, Paman Li. Apakah itu Tang Wulin atau Guyu? Citra Xie dalam keadaan ini agak subversif. Xie berkata, tunggu apa lagi? Cepat makan. Saat dia berkata, dia telah mengangkat tutup stoples tanah di depannya, dan stoples tanah itu tiba-tiba mengeluarkan aroma daging sapi yang kuat, dan supnya berwarna keemasan gelap. Potong daging sapi satu persatu. Xie menyentuhnya dengan sumpitnya, dan segera daging nyarnya. Hati-hati mengambil sepotong nasi, meletakkannya di atas nasi, dan memakannya dengan nasi, wajahnya penuh kenikmatan. Tang Wulin tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama, dan mulai makan seperti Xie. Enak sekali. Serunya. Rasanya memang enak. Aroma daging sapi yang kuat, dengan kuah, aroma asin dinetralkan oleh nasi, dan rasanya sempurna. Guyu menggigit dan tidak bisa membantu tetapi merasa tergerak. Ini toko kecil, dengan lampu redup, meja dan kursi bobrok, tapi memiliki makanan yang luar biasa. Daging sapi, sup, lauk, nasi putih, hangat dan hangat. 3 orang yang sudah berlatih bersama selama 3 bulan ini, suasana saat ini jelas jauh lebih harmonis dibandingkan di akademi. Paman Li, ayo kita makan 10 lagi. Xie menyapa Paman Li, karena dia sangat mengenal selera makan seseorang. Tang Wulin menggaruk kepalanya dengan canggung, terima kasih. Apa yang kamu lakukan? Xie menatapnya. Tang Wulin berkata tanpa daya, namamu sangat buruk, aku mengucapkan terima kasih. Xie tiba-tiba tersenyum pahit, matanya memerah, namaku diberikan untuk ibuku, dan ibuku memberitahuku bahwa alasan mengapa aku memberikannya kepadaku adalah karena rasa terima kasih atas pertemuan itu. Dia berkata bahwa dia adalah yang terbaik dalam hidupnya. Hal yang membahagiakan adalah aku bertemu ayah saat itu. Tapi, pada titik ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit pucat, dan tangan yang memegang sumpit itu jelas-jelas keras. Ibumu dan dia? Tang Wulin bertanya ragu-ragu. Meskipun dia dapat melihat bahwa keluarga Xie kaya, itu adalah pertama kalinya dia mendengar Xie berbicara tentang masalah keluarga. Xie mengerucutkan bibir, ayah sibuk sepanjang hari, bahkan saat ibunya sakit parah, dia melarikan diri. Sebelum ibunya meninggal, keinginan terakhir adalah untuk bertemu dengannya, tetapi dia masih terlambat untuk kembali. Aku tidak akan pernah lupa. Malam itu, ibuku meneteskan air mata dan melepaskan tanganku dengan penyesalan di matanya. Aku benci dia, aku benci dia. Aku juga benci namaku sendiri, jika tidak ada pertemuan itu, mungkin ibu tidak akan. Setelah mengatakan ini, dia membanting meja.
Ketika dia datang ke sini, dia sepertinya menyingkirkan semua penyamarannya yang terbuat dari kesombongan yang dingin. Ini juga pertama kalinya dia menceritakan isi hatinya kepada orang lain. Saat ini, Paman Li membawa sepanci isi daging sapi baru. Sambil meletakkannya di atas meja, dia menghela napas. Anak ini sangat menyedihkan. Dulu ibunya paling sering membawanya kepadaku. Nanti, ketika ibunya pergi, dia datang sendiri. Setiap kali kamu memikirkan ibumu, jangan salahkan dia. Ah, jarang melihatnya membawa teman ke sini, saya semua senang untuknya. Anak ini masih muda, tapi dia serius. Anda bisa lebih membantunya. Hei, lakukan kejahatan. Tang Wulin menepuk punggung Xie Xie. Guyu duduk di sana sedikit lesu, memperhatikan Xie Xie menangis, dan sesuatu secara bertahap muncul di matanya. Hei, jangan menangis. Aku menarik kembali apa yang aku katakan sebelumnya, dan aku akan membiarkanmu mentraktirmu hari ini. Guyu menendang Xie Xie yang berlawanan dengan kakinya. Xie Xie mengangkat kepalanya dan menyeka noda air dari matanya dengan lengan bajunya. Aku berbau tembaga. Guyu meringkuk bibirnya, anak kecil cukup dendam. Xie Xie berkata dengan marah, kamu setua aku, dan bulan ini lebih muda dariku, kan? Aku masih kecil, kamu apa? Anak kecil. Satu Guyu membuka stoples tanah baru, menundukkan kepalanya untuk makan, dan berkata sambil makan, jangan berkelahi dengan pria yang menangis itu. Oh, enak sekali. Ketika mereka bertiga meninggalkan toko daging sapi, Paman Li melihat ke belakang dan tidak bisa menahan nafas. Anak-anak sekarang sangat bisa dimakan. Makan daging sapi tidak hanya membawa kepuasan dan kehangatan bagi ketiga Tang Wulin, tetapi juga mempersempit jarak di antara mereka tanpa terlihat. Lalu ada udang bakar asin, udang segar dipakai dengan tongkat bambu, dibakar di atas api arang, ditaburi garam, tak bisa lebih mudah, tapi penuh dengan cita rasa laut yang nikmat. Tang Wulin sepenuhnya mendemonstrasikan sikap juru masak, dan mereka bertiga makan dari satu ujung jalan camilan ke ujung lainnya, penuh tawa. Makan yang enak. Guyu menopang bahu Tang Wulin, sementara Xie Xie ada di sisi lain, juga menopang bahunya. Tang Wulin tersenyum dan berkata, jika perutmu tidak cukup, jangan belajar dari dewa masakan. Xie Xie memutar matanya, apa itu dewa kue, kamu seorang pecinta kuliner. Aku ingin mengatakannya saat pertama kali aku melihatmu makan. Tang Wulin mendengus dingin, pergi, lalu makan. Pokoknya, traktir. Xie Xie berkata dengan takjub, kamu masih bisa makan? Orang ini baru saja makan di sepanjang jalan. Aku takut ada sapi total, kan? Tang Wulin berkata dengan bangga, itu. Hah? Ada apa di sana? Kata Guyu tiba-tiba. Tang Wulin dan Xie Xie mendongak, dan sepertinya ada gangguan di pintu masuk jalan makanan ringan, dikelilingi oleh banyak orang. Lokasi itu sepertinya adalah toko daging sapi. Mari kita lihat. Xie Xie tidak bisa membantu tetapi bertengkar dengan Tang Wulin, dan bergegas ke sana. Tang Wulin dan Guyu mengikuti di belakang. Kamu tidak bisa melakukan ini, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini pria yang aku makan. Sebelum mereka mendekat, mereka bertiga sudah mendengar teriakan kesedihan, itu adalah suara Paman Li. Xie Xie berada di garis depan dan dengan cepat masuk ke dalam kerumunan. Kompor di depan toko isian daging sapi telah dibalik, dan tempayan tanah satu persatu jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Kaldu sapi mengalir di atas tanah, aroma dagingnya yang kental terasa panas, dan tanahnya berantakan. Paman Li pingsan di depan toko, mengeluarkan darah dari sudut mulutnya dan matanya bengkak. Wajahnya penuh duka dan amarah. Di pintu masuk toko, ada 3 orang pria bertubuh besar dengan kepala besar dan kokoh. Kepala mereka berkepala botak, yang dingin memiliki sepasang lengan bertato naga. 2 lainnya juga tinggi, dan mereka tidak terlihat seperti orang baik pada pandangan pertama. Nama belakangnya Li, dan orang yang mengetahui urusan saat ini adalah Junjie. Jalan ini belum berani membayar biaya perlindungan, Anda mendorong sepanjang waktu, ketika saya seorang pengemis. Saya datang kepada Anda setiap hari untuk meminta sejumlah kecil uang. Isi kaleng daging sapimu benar-benar enak. Aku sudah lama meninggalkanmu. Jangan bicara omong kosong, kamu tidak bisa membayarnya hari ini, jadi kamu tidak akan membuka toko ini di masa depan. Pria botak itu berkata dengan tatapan dingin, meskipun daerah sekitarnya tidak sedikit orang, tapi tidak ada yang berani berbicara. Saudara Guanglong, sebenarnya bukan karena saya tidak membayar uang perlindungan, ini benar-benar karena wanita saya sangat sakit, dan saya bangun pagi setiap hari untuk menghasilkan sedikit uang untuk merawatnya. Anda tidak dapat merusak bisnis saya. Dalam hal ini, wanita saya tidak bisa hidup lagi, dan saya tidak akan hidup lagi. Guanglong tertawa, oke. Apakah Anda mengancam saya dengan hidup Anda? Apakah Anda pikir saya peduli dengan nasib Anda?
Tanpa Anda, jika Anda mengubah keluarga Anda di sini, Anda akan membayar saya biaya perlindungan yang sama. Jika Anda tidak dapat membayar, Anda akan keluar, jangan mengambil tempat. Sambil berbicara, dia melangkah maju dan menendang kompor ke pintu ke tanah. Untuk sementara, seluruh panci dagingnya berantakan. Paman Li berteriak dengan sedih, "Guanglong, aku bertengkar denganmu." Dia dengan enggan bangkit, menundukkan kepalanya dan menghantam Guanglong. Guanglong menyeringai, mengangkat kakinya, dan menendangnya jungkir balik, dengan putus asa. Di depan Lao Zu, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bekerja keras. Jangan lupa, Lao Zu adalah seorang master jiwa. Bisakah seorang ahli jiwa menggertak orang? Sebuah teguran marah terdengar dari samping. Tang Wulin dan mereka bertiga melihat adegan ini segera setelah mereka masuk ke kerumunan. Xie dengan cepat bergegas ke Paman Li dan membantunya berdiri, sementara Tang Wulin sedang melirik Guanglong itu. Guanglong tertegun sejenak, dan ketika dia melihat seorang anak yang tiba-tiba tertawa dengan sombongnya lagi, benar-benar tidak ada seorang pun di jalan ini. Anak-anak berani keluar untuk mengurus bisnis saya. Mereka benar-benar tidak takut pada harimau ketika mereka lahir. Saya tidak memukul anak-anak. Tang Wulin lahir di keluarga sipil, hal yang paling tidak pantas tentang mengandalkan yang kuat untuk menggertak yang lemah, melangkah maju ke Guanglong. Bagaimana Anda bisa memperlakukan Paman Li seperti ini? Apakah Anda masih memiliki kemanusiaan? Guanglong mendengus dingin, haruskah seseorang dihidangkan sebagai makanan? Dia ingin memberi makan istrinya. Bukankah aku perlu memberi makan ibuku yang sudah tua? Beberapa aturan, bajingan kecil, cepatlah, jangan menunda Laozi melakukan sesuatu. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya, seperti Tang Wulin yang mendorongnya ke bahunya. Sebuah cahaya melintas di mata Tang Wulin, dan dia membanting tangannya dengan tinju. Dengan ledakan, Guanglong terpana, tetapi Tang Wulin juga terpana. Orang ini masih bisa mengendalikan tubuhnya ketika dia lengah, dan kekuatannya tidak lemah. Anak baik, dia memiliki banyak kekuatan. Dia membuka tangannya yang besar, tapi kali ini dia meraih bahu Tang Wulin, lengan telanjangnya diikat dengan otot, dan wajahnya galak. Apa yang terbaik dari Tang Wulin bukanlah seni bela diri, tetapi kekuatan, mengangkat tangannya adalah pukulan. Ada suara teredam lagi, tapi kali ini dialah yang mundur. Dia hanya merasa telapak tangan Guanglong seperti lempengan tembaga dan besi, dan kekuatannya luar biasa, kekuatannya yang tidak menguntungkan benar-benar jatuh ke angin dan dikejutkan oleh lawan. Guanglong juga terkejut, dia sudah berusaha keras untuk menangkapnya, tetapi kekuatan dari tinju pemuda itu juga mengguncangnya dan gagal menangkapnya. Anak baik, aku punya kekuatan. Guanglong maju selangkah lagi, dan meraih Tang Wulin lagi. Pada saat ini, rumput biru keperakan keluar dari tangan kanan Tang Wulin, dan hampir seketika itu menjerat Guanglong. Kaki naga telanjang itu lembut, dan dia merasa kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah, mengerahkan tenaga. Ketidakmampuan. Segera setelah itu, sesosok tubuh naik ke udara, dengan kaki tergantung tepat di pundaknya, dan belati ditempatkan tepat di lehernya. Tang Wulin, Guyu, dan Xie telah berlatih bersama selama 3 bulan, dan mereka telah bekerja sama satu sama lain dalam pemahaman diam-diam. Melihat bahwa Tang Wulin kehilangan kekuatannya, Guyu dan Xie, yang membantu Li Shu, berkoordinasi dengannya untuk melancarkan serangan. Guanglong tertangkap basah, dan segera dihadang oleh belati Guanglong. Dengan Lan Yincao tertutup, Tang Wulin masih sangat percaya diri pada Xie. Minta maaf pada Paman Li dan ganti kerugiannya. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Suara Xie sangat dingin. Melihat Paman Li yang baik hati diintimidasi, hatinya penuh amarah saat ini. Jangan impulsif, adik kecil, bicaralah dengan baik jika ada yang ingin kau katakan. Kedua pria besar di sebelah mereka tidak bereaksi sampai saat ini. Para gangster ini memiliki penilaian yang baik tentang situasi. Jika orang dewasa ditembak, mereka tidak takut. Lagi pula, tidak banyak orang yang berani membunuh di jalan. Tetapi anak-anak merepotkan karena mereka rentan terhadap dorongan sembrono di usia muda. Tidak ada yang bisa dikatakan kepada orang-orang sepertimu, kata Xie. Ganti rugi kehilangan Paman Li dan bayar biaya pengobatan, atau aku akan membunuh kepala botak ini. Guanglong tiba-tiba tertawa, orang kecil, master jiwa, kan? Itu hanya satu tautan. Saya telah berada di jalan ini selama bertahun-tahun, Guanglong, dan saya tidak memiliki keterampilan apapun. Apakah menurut Anda saya selalu dapat memungut biaya perlindungan di sini? Lakukan, saya ingin melihat bagaimana Anda membunuh saya. Xie tercengang sejenak, di usianya yang masih belum bisa memahami fakta bahwa ia tidak takut mati. Ketika MU11 terancam, MU11 segera berkompromi.
Belati Guanglong ditekan, dia benar-benar tidak berani membunuh orang, tetapi kebencian terhadap Guanglong telah membuat pikirannya sedikit panas. Namun, saat belati naga cahaya ditekan, dia tiba-tiba merasa bahwa leher dari kepala botak itu begitu keras sehingga belati naga cahaya tidak bisa menahannya. Hati-hati! Tang Wulin mengingatkan pada waktunya bahwa Guyu juga melepaskan bola api yang terbang ke arah dada Guanglong. Tinju kanan Guanglong telah menyerang dengan berani, meledakkan Xie. Pada saat yang sama, dua lingkaran cahaya muncul dari bawah kakinya, ada dua cincin roh, satu putih dan yang lainnya kuning. Semua kulit yang terbuka di tubuhnya berubah menjadi abu-abu besi, dan ada sisik abu-abu besi di lehernya. Xie berbalik, menghindari tinju Guanglong, dan aura kuat meledak dari Guanglong. Cincin kedua, Master Jiwa yang hebat. Orang ini ternyata adalah Master Roh hebat dengan kekuatan roh lebih dari 20 dan dengan dua cincin roh. Di bahu Guanglong, dua jiwa kecil muncul, mereka agak mirip. Yang satu adalah kadal kaki, yang lain adalah kadal abu-abu besi, yang abu-abu besi jelas lebih besar. Kekuatan seorang Master Jiwa sangat berbeda untuk setiap tautan. Ini benar apakah itu kekuatan roh atau cincin roh? Dengan munculnya cincin roh, tubuh Guanglong membengkak, dan otot-ototnya menjadi lebih berlebih, ditambah dengan sisik dan kulit abu-abu besi di tubuh, itu memberi orang perasaan yang sangat ganas. Tanpa diduga, kalian semua adalah para Master Jiwa. Pantas saja kau berani usil. Coba lihat betapa bagusnya Lao Zu. Sambil berkata, dia membanting kaki kanannya ke tanah, dan dia bergerak menuju Tang Wulin. Bergegas. Hati-hati, Wulin. Guyu berseru, tangannya terus memancarkan sinar cahaya saat mencoba mengendalikan kaki Guanglong. Namun, setelah Guanglong melepaskan jiwa bela dirinya, seluruh kebugaran fisik tubuhnya tampaknya telah mencapai situasi yang sangat menakutkan, rawa yang muncul di tanah dengan mudah dipatahkan olehnya, dan serangan unsur yang dilepaskan oleh Guyu jatuh. Pada dirinya, itu semua terhalang oleh kulit kerasnya. Apakah seni bela diri orang ini eksistensi yang sangat kuat? Selain itu, dia seharusnya tidak sesederhana seorang guru roh yang hebat, dan kultivasi kekuatan rohnya mungkin melebihi level 25. Semangat bela diri Guanglong adalah naga lapis baja besi, subspesies naga bumi. Yang paling dia kuasai adalah kekuatan dan pertahanan, dan dia sendiri juga terlahir dengan kekuatan supernatural. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengalahkan Tang Wulin dengan kekuatan begitu dia muncul. Pada saat ini, mengandalkan baju besi-besi dari kemampuan roh pertama untuk membawa serangan Guyu, bahkan belati naga ringan Xie tidak dapat mematahkan pertahanannya. 1 lawan 3, tetapi semuanya mengalahkan trio Tang Wulin dalam kekuatan dan momentum. Saat ini, Tang Wulin menunjukkan ketenangan di luar usianya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur, karena begitu dia pensiun, Guyu akan diekspos. Menurut pemosisian Wu Changkong, tanggung jawab terpenting Tang Wulin adalah memblokir bagian depan. Sambil menjabat tangannya, dua palu baja tungsten yang ditempat tiba di telapak tangannya, dan bukannya mundur, mereka bergegas menuju Guanglong. Palu baja tungsten terangkat dan Guanglong memukulnya dengan pukulan. Deru tabrakan logam membuat penonton di sekitarnya berseru, banyak orang yang menutup telinga dan mundur. Wajah Tang Wulin menjadi pucat, dan dia mengambil 7 atau 8 langkah untuk menstabilkan sosoknya. Setelah melepaskan jiwa bela diri, naga cahaya itu sangat kuat. Bahkan dengan bantuan kekuatan palu baja tungsten, Tang Wulin tidak dapat menghentikannya. Xie sudah bergegas dari belakang, belati Guanglong menancap tepat di punggung Guanglong, dan kepala Guanglong tidak berbalik, membiarkannya menyerang. Belati naga ringan jatuh di atas naga ringan dengan nama yang sama, dan hanya meninggalkan bekas putih, tidak dapat mematahkan kulitnya. Guyu mengangkat tangannya dengan hormat. Cahaya api berkedip di ujung jari kanannya, dan cahaya cian di ujung jari kirinya menyilaukan, dan tangannya perlahan menutup. Tiba-tiba, angin puyuh biru dan merah kecil bertiup ke arah Guanglong. Ini adalah kemampuan fusi dari dua elemen angin dan api yang saat ini bisa dia kuasai. Guanglong yang ingin mengejar Tang Wulin mandek, dan jejak retakan mulai muncul di permukaan kulitnya, dan bilah angin panas dengan gila memotong tubuhnya. Guanglong berteriak, dan membanting dadanya dengan kedua tinju, dan cincin roh kuning di tubuhnya menyala, memotivasi pelepasan kemampuan roh berusia seabad. Kulit abu-abu besi di tubuhnya bersinar dengan keperakan samar, dan bahkan sepasang mata bersinar dengan cahaya perak, tubuhnya membesar lagi, dan gelombang kekuatan roh yang kuat melonjak ke seluruh tubuhnya. Telapak kedua tangan jelas membesar dan persendiannya cakar yang menonjol dan tajam lebih dari 3 inci lahir di depan. Tubuh naga lapis baja besi kemampuan roh kedua. Roh naga lapis baja besi Guanglong itu sendiri adalah eksistensi yang sangat baik, tetapi karena latar belakangnya yang buruk, dia berusia lebih dari 18 tahun ketika dia mendapatkan roh,
yang menunda waktu latihan terbaiknya, yang mengakibatkan karakter sinisnya. Setelah akhirnya menjadi master jiwa yang hebat dan memiliki jiwa kedua, sulit baginya untuk maju karena usianya, maka ia memulai bisnis tanpa biaya ini. Tapi roh naga lapis baja besi memang adalah roh tingkat tinggi, dan pilihan kedua roh ini juga sangat bagus. Kemampuan roh kedua meledak, terlepas dari serangan dan pertahanan, itu ditingkatkan ke tingkat yang sama sekali baru, kekuatan rohnya hingga tingkat 27 pecah secara serba, dan segera menghasilkan efek penekan yang kuat pada 3 Tanggulin. Pusaran angin dan api Guyu hampir dihilangkan oleh kekuatan roh tirani pada saat berikutnya kemampuan roh keduanya dilepaskan. Tanggulin mengambil kesempatan ini untuk menggantikan Thousand Forging Tungsten Steel Hammer dengan Thousand Forging Heavy Silver Hammer. Ini bukan akademi atau pelatihan, ini lawan sungguhan, dia tidak berani menjaga tangannya. Palu Shen Yin menjentikan, dan palu di tangan kanannya terbang menuju Guanglong dengan suara berdengung rendah. Di belakang palu perak yang tenggelam, ada rumput perak biru terpasang. Guanglong meraung dan menampar Shen Yin dengan palu. Bang, bang, bang. 3 ledakan terdengar di telapak tangannya. Anehnya, telapak tangannya hanya bergetar sedikit, sedikit memantul, dan Thousand Forge Immersion Silver Hammer terlempar. Sungguh kekuatan yang kuat, bahkan efek khusus palu susun telah dibatalkan. Pada saat ini, pedang cahaya menghantam tubuh Guanglong dari belakang, dan cahaya perak di punggung Guanglong berkedip-kedip, mengguncang pedang cahaya langsung ke titik cahaya dan hancur di udara. Pemotongan naga ringan Xie gagal. Mata Guanglong penuh dengan keganasan, dan dia mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, dan bergegas menuju Tanggulin, sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Tanggulin menarik Lan Yinchao untuk menarik kembali palu yang terbang tadi, dan mengayunkan Shen Yin Hammer dengan tangan kiri ke arahnya. Cakar palu bertabrakan, dan kekuatan yang tak tertandingi datang. Tanggulin tiba-tiba mendengus. Dia ditampar dan terbang keluar dan menabrak dinding toko daging sapi. Dia hanya merasakan gelombang kekuatan mengalir ke tubuhnya, dadanya pengap, dan hampir berdarah. Wulin! Guyu berseru, dan begitu dia menunjukkan tubuhnya untuk memblokir bagian depan Guanglong yang ingin mengejarnya, cahaya terang muncul, menyilaukan mata Guanglong. Xie juga berjalan dari belakang ke depan, mengayunkan belati naga ringan di tangannya, mengeluarkan sinar cahaya. Untung saja dalam latihan khusus sebelumnya mereka sering harus menghadapi Wu Changkong, dihadapkan pada tekanan seperti itu, mereka tidak panik. Guanglong membuka lengannya, mengabaikan serangan Xie, dan bergegas maju dengan ganas. Lengannya memeluk Guyu. Dia benar-benar kesal dengan ketiga pria kecil ini. Dinding tanah naik di depan Guyu, tapi itu dihancurkan oleh Guanglong di saat berikutnya. Dengan kendali atas elemen-elemennya, dia dapat sepenuhnya menggunakan kontrol elemen spasial untuk keluar dari depan, tetapi dia tidak mundur, karena di belakangnya adalah Tanggulin yang terlempar ke dalam penerbangan. Pada saat ini, Guyu hanya merasa pinggangnya kencang, dan segera setelah itu, seluruh tubuhnya terbang keluar. Sebuah lengan yang kokoh dan kuat melingkari pinggangnya, dan suara Tanggulin mengikuti, biarkan aku datang dari depan. Wajah cantik Guyu memerah, tetapi Tanggulin sudah bergegas. Kali ini, dia mengayunkan sepasang palu perak berat pada saat yang sama dan membantingnya ke Guanglong. Guanglong tertawa nyengir, dan memukul palu ganda dengan kedua tinjunya. Bum, bum, bum. Tanggulin melompat, kali ini digabungkan dengan palu ganda, kekuatannya meningkat pesat. Namun, naga cahaya, yang secara bersamaan menampilkan 2 kemampuan jiwa dari tubuh naga lapis baja besi dan tubuh yang dimiliki baju besi-besi, telah mencapai situasi yang sangat tidak normal dalam hal kekuatan fisiknya. Tanggulin dibombardir dan terbang lagi, dan dengan benturan yang kuat, dia mengerang, mengeluarkan darah di mulut dan hidungnya. Xie bereaksi cepat kali ini dan bergegas ke belakang Tanggulin tepat waktu untuk mencoba memeluknya. Namun ia meremehkan momentum yang melekat pada tubuh Tanggulin, di bawah hantaman yang kuat itu, keduanya menjadi labu tanah pada saat yang bersamaan. Ini naksir kekuatan. Guanglong menggelengkan lengannya, tetapi tidak mengejarnya lagi. Sebaliknya, dia melihat orang-orang yang melihat di sekitarnya, jika kamu melihat apakah kamu berani melawan, inilah akhirnya. Meskipun orang-orang kecil ini adalah master jiwa, mereka masih tidak ada hubungannya dengan Laozi. Itu terlalu jauh. Siapa yang berani melawan, berhati-hatilah karena cakar naga berlapis besi Laozi mencabik-cabiknya. Sakit, Xie, belati naga ringanmu menusukku. Tanggulin yang jatuh ke tanah berteriak kesakitan. Xie mencoba menangkapnya, tetapi mencegahnya terbang. Bagaimana dia bisa mengendalikan tubuhnya, belati naga ringan di tangannya membuat lubang di belakangnya. Maaf, saya tidak serius. Xie juga pingsan.
Guyu berlari ke arah mereka berdua dan hendak melepaskan beberapa elemen air untuk membantu Tanggulin menyembuhkan trauma. Tiba-tiba, dia merasakan nafas aneh keluar dari Tanggulin. Sangat panas. Tubuh Tanggulin sedikit bergetar, dan rasa panas yang membara menyebar dari luka di punggungnya, dan itu menyebar ke seluruh tubuhnya hampir pada saat berikutnya. Sensasi terbakar yang sudah lama tidak kuingat muncul kembali, dan itu telah ditransmisikan ke otak dari vertebra ekor. Seluruh tubuhnya seperti api unggun yang telah dinyalakan, langsung melepaskan panas tinggi yang hebat, dan sesak di dada yang muncul saat dia terkena naga cahaya langsung menghilang. Kekuatan jiwa Tanggulin juga mendidih, dia hanya merasa bahwa jiwanya sendiri sedikit kacau, tetapi kekuatannya sendiri meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, seolah ada perasaan membenci langit dan tanah tanpa cincin. Dia tanpa sadar melihat ke tangan kanannya, dan benar saja, sedikit emas muncul dari punggung tangannya, dan seluruh lengan kanannya sedikit gemetar seolah-olah dialiri arus listrik. Kekuatan yang kuat itu datang dari tangan kanannya. Jinlin adalah Jinlin terakhir. Setelah beberapa bulan, tepat ketika Tanggulin hendak melupakan skala emas yang muncul sebelumnya, itu muncul lagi, dan itu masih pada momen yang begitu penting. Dengan geraman rendah, Tanggulin melompat dengan ganas, dan bergegas menuju Guanglong. Xie tidak memegangnya, dan tiba-tiba berteriak, "Wulin, jangan pergi." Guyu tidak bersuara, karena dia dengan jelas melihat sisik emas muncul dari sisi leher Tanggulin, matanya kusam, apa itu? Guanglong berteriak dengan arogan, dan tiba-tiba melihat Tanggulin bergegas ke arahnya lagi. Kali ini dia hanya memiliki satu tangan dengan palu, dan berkata dengan jijik, "Bocah bau, ini cukup padat. Jika bukan karena itu kamu masih anak-anak, aku akan mencubitmu sampai mati." Sebuah tamparan dilayangkan langsung pada Shen Yin Hammer milik Tanggulin. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, seluruh tubuh Guanglong bergetar, karena dia melihat dengan jelas bahwa cahaya keemasan melintas di bawah mata Tanggulin. Tetapi saat cahaya keemasan itu menyala, tiba-tiba pupil di mata Tanggulin berdiri, itu berubah menjadi murid vertikal yang dingin. Perasaan yang tak terlukiskan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Guanglong, membuatnya merasa tertekan seolah seluruh tubuhnya melemah. Bang! Tubuh besar Guanglong dipukul langsung oleh palu Tanggulin dan terlempar keluar, dan orang-orang di sekitar bahkan bisa dengan jelas mendengar suara tulang lengannya patah. Dua bawahan Guanglong mencoba menangkapnya, tetapi seperti Xie sebelumnya, keduanya menjadi labu. Tanggulin melihat tangan kanannya dengan heran pada saat ini, sisik emas telah sepenuhnya menutupi telapak tangannya, dan cakarnya muncul. Seluruh lengan memberinya perasaan panas yang aneh. Dibandingkan dengan yang terakhir kali, perasaannya kali ini jauh lebih jelas. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan roh di tubuhnya menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Percepat! Dia bermeditasi di dalam hatinya. Pemandangan aneh muncul, cahaya sisik emas yang baru saja tumbuh dengan cepat meredup, lalu berubah menjadi sedikit cahaya, dan menghilang ke lengan dengan tenang. Sensasi terbakar di tubuh juga mulai mereda. Butuh waktu kurang dari 10 detik dari munculnya timbangan emas untuk melepaskan pikirannya dengan pikirannya, tetapi kekuatan jiwa Tanggulin sendiri telah menghabiskan 7 atau 8. Satu-satunya hal yang lebih baik dari yang terakhir kali adalah dia tidak menyebabkan dirinya koma karena konsumsi ini. Lengannya terasa asam dan bengkak, dan aku merasa tidak bisa mengangkatnya. Tanggulin hanya merasa otaknya sedikit bingung, jika kemunculan sisik emas yang terakhir kali mungkin adalah ilusi, lalu, kali ini bagaimana perasaan yang begitu nyata dijelaskan oleh ilusi? Apakah kamu menunjukkan kekuatan seperti itu lagi? Xie mengikuti setelah dia bergegas keluar, dan melihat Tanggulin meledakkan Guanglong dengan palu. Juga melihat sisik emas muncul di tangannya. Guanglong tidak hanya merasakan ketakutan saat ini, bahkan dia juga merasakannya. Sisik yang muncul di tubuh Tanggulin sepertinya memiliki kekuatan magis khusus yang mengejutkan hati orang. Tanggulin tersenyum pahit, saya tidak tahu apa yang terjadi. Hei, bagaimana dengan mereka? Saat mencari Guanglong lagi, dia dan dua bawahannya telah menghilang tanpa jejak. Saat ini, kerumunan di sekitar bergegas, dan beberapa orang yang juga membuka toko di jalan makanan ringan membantu Paman Li mengangkat kompor dan membersihkan tempat yang kacau itu. Bajingan ini kabur tanpa kompensasi, kata Xie dengan getir. Tanganmu. Guyu memandang Tanggulin dengan ragu-ragu. Tanggulin tersenyum pahit, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini kedua kalinya saya muncul. Skala itu akan dengan cepat menguras kekuatan fisik dan jiwa saya, tetapi dapat memberi saya kekuatan yang kuat dalam waktu singkat. Saya tahu ini juga. Mari kita kembali dan membicarakannya. Ketiganya mengucapkan selamat tinggal pada Paman Li, dan Xie diam-diam memasukkan sejumlah uang ke pelukan Paman Li, dan kemudian dengan cepat berlari ke arah perguruan tinggi. Akankah orang itu membalas dendam pada Paman Li?
Guyu bertanya pada Xie Xie. Xie Xie berkata, dia seharusnya tidak mampu untuk saat ini, dan lengannya diganggu oleh Wulin. Lagi pula, itu adalah jalan jajan. Bahkan jika dia memungut biaya perlindungan, dia tidak bisa terlalu banyak. Saya akan membiarkan keluarga jika seseorang mengurusnya, itu akan baik-baik saja. Dalam perjalanan pulang, Tang Wulin selalu terlihat bijaksana, Guyu juga punya beberapa, Xie Xie mengerutkan kening. Ketiganya memiliki kekhawatiran masing-masing. Aku akan kembali. Setelah memasuki perguruan tinggi, Guyu mengucapkan selamat tinggal pada keduanya dan kembali ke asrama putri. Tang Wulin dan Xie Xie kembali ke kamar tidur mereka. Xie Xie, tunggu sebentar. Di pintu kamar, Tang Wulin menghentikan Xie Xie. Ada apa? Xie Xie menatapnya dengan curiga. Tang Wulin memandangnya dan berkata, sepertinya saya tahu bagaimana timbangan emas saya bisa muncul. Xie Xie tercengang, tahukah kamu? Katakan padaku dengan cepat. Tang Wulin berkata, setelah pertama kali muncul, saya mencoba hampir setiap metode. Apakah itu untuk memobilisasi kekuatan jiwa saya, melukai diri saya sendiri, atau membiarkan kekuatan jiwa saya habis, itu tidak pernah muncul lagi. Hari ini yang pertama kemunculan kedua sepertinya tiba-tiba, tapi satu hal sama dengan kemunculan pertama. Ada apa? Xie Xie sepertinya telah menangkap sesuatu. Tang Wulin berkata, belati naga ringanmu. Ketika pertama kali muncul, itu menyakitiku, dan kemudian menyebabkan sisik emas muncul. Itu hanya karena belati naga ringanmu tergores. Itu baru saja muncul. Mata Xie Xie berbinar, ya. Sepertinya seperti ini. Tapi kenapa begitu? Tang Wulin menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana timbangan emas itu berasal. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan roh bela diri rumput perak biru saya. Xie Xie berkata, bisakah kamu juga memiliki jiwa seni bela diri kedua? Hanya saja jiwa seni bela diri kedua kamu tidak terlihat dan membutuhkan kekuatan khusus untuk terinspirasi. Tang Wulin berkata, saya tidak tahu seni bela diri kembar, saya tidak tahu apakah itu. Dia bisa merasakan kekuatan skala emas. Jika skala emas adalah jiwa bela diri keduanya, maka dia tidak lagi hanya sia-sia. Guru Roh Wuhun. Memikirkan hal ini, detak jantung Tang Wulin tidak bisa membantu mempercepat. Xie Xie berkata, mari kita pergi ke Guru Wu dan bertanya. Guru sangat berpengetahuan, mungkin Anda bisa melihatnya. Tang Wulin berpikir sejenak dan berkata, oke. Saya akan bertanya kepada guru besok. Xie Xie menangkapnya dan berkata, apa yang kamu tunggu besok? Pergi sekarang dan pergi. Guru seharusnya tidak istirahat terlalu awal. Tang Wulin berkata tanpa daya, mengapa kamu lebih cemas dariku? Xie Xie tersenyum dan berkata, karena ada kemungkinan lain untuk situasi ini di tubuhmu. Jika itu memungkinkan, itu akan sangat bermanfaat bagiku. Tang Wulin bertanya dengan bingung, apa itu? Xie Xie berkata, keterampilan fusi jiwa bela diri. Pernahkah Anda mendengarnya? Ketika jiwa bela diri dari dua orang sangat cocok, mereka dapat menampilkan kemampuan yang kuat yang disebut keterampilan fusi jiwa bela diri. Kedua jiwa bela diri itu kompatibel. Semakin tinggi levelnya, semakin baik efek dari teknik fusi jiwa bela diri. Jika itu adalah teknik fusi jiwa bela diri, itu akan menjadi hebat. Xie Xie jelas tahu lebih banyak tentang kemampuan Wuhun dan Wuhun yang langka daripada Tang Wulin. Tang Wulin juga pernah mendengar tentang teknik fusi seni bela diri. Itu ada di dunia master jiwa, tapi itu adalah keberadaan yang sangat mewah. Dia belum pernah mendengar tentang dua siswa yang bisa menggunakan teknik fusi seni bela diri di seluruh Akademi Laut Cina Timur. Asrama guru berada di gedung asrama. Untuk memfasilitasi pengelolaan siswa, kepala sekolah tinggal di lantai yang sesuai di kelasnya. Oleh karena itu, mereka berdua hanya perlu berjalan melewati koridor untuk sampai di kamar tidur Wu Changkong. Bang, bang. Xie Xie mengetuk pintu. Siapa? Suara Wu Changkong yang selalu dingin terdengar dari dalam. Guru, ini aku, Xie Xie. Aku punya pertanyaan dengan Wulin dan aku ingin bertanya padamu, kata Xie Xie. Masuk. Pintu terbuka, menampakkan Wu Changkong dengan piyamanya. Piyama putih bulan menguraikan sosok rampingnya, melihat tatapannya yang dalam, Tang Wulin dan Xie Xie hanya bisa memikirkan kesulitan pelatihan khusus. Sebagai seorang guru, Wu Changkong secara alami hidup dalam satu orang dan satu ruangan, 2 kali lebih besar dari asrama Tang Wulin, memiliki kamar mandi khusus, ruang ganti, kamar tidur dan ruang tamu kecil. Xie Xie menjulurkan lidahnya dan berkata, Guru, itu telah mempengaruhi kultivasi Anda. Wu Changkong menggelengkan kepalanya, katakan saja. Ada apa? Xie Xie menyentuh Tang Wulin.
Tang Wulin menenangkan pikirannya dan berkata kepada Wu Changkong, "Guru, sepertinya ada yang salah dengan jiwaku." Mata Wu Changkong yang awalnya damai menunjukkan sedikit kejutan. Rerumputan biru perak Tang Wulin telah bermutasi, dia juga membenarkannya, dan itu bermutasi ke arah yang baik. Dia sekarang mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan semangat seni bela diri, dan sangat mungkin Blue Silver Grass terus bermutasi. Ini pasti hal yang bagus. Apa yang salah? Wu Changkong bertanya. Tang Wulin baru kemudian menceritakan situasi dari dua penampilannya sebagai Jinlin, serta tebakan dan penilaiannya sendiri. Sisik emas? Wu Changkong mengerutkan kening. Situasi yang disebutkan oleh Tang Wulin memang sangat jarang. Selain itu, penilaian Xie juga benar. Dalam hal ini, yang paling mungkin adalah jiwa bela diri kedua yang tersembunyi atau keterampilan fusi jiwa bela diri. Xie, cobalah. Lihat apakah itu terjadi lagi. Wu Changkong berkata pada Xie. Ya. Xie melirik Tang Wulin dengan jahat, melepaskan belati Guanglong, dan berkata sambil tersenyum, "Wulin, menurutmu di mana aku harus menusukmu?" Ya. Wu Changkong melotot, berhenti bicara omong kosong, cepat. Xie menjulurkan lidahnya, Tang Wulin mengulurkan lengannya. Xie dengan hati-hati memotong lengan Tang Wulin dengan belati naga ringan. Kali ini dia bergerak sangat lambat, dan itu menjadi perhatian ketiganya. Tang Wulin hanya merasakan kesemutan di lengannya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa ketika belati naga ringan menembus kulitnya, cahaya redup pada belati naga ringan disuntikkan ke tubuhnya. Segera setelah itu, sensasi terbakar yang muncul sebelumnya muncul. Sepertinya masih tersulut, dan panas membakar menyembur dari tulang belakang ekor dan menyebar ke seluruh tubuh. Potongan sisik emas muncul dari lengannya. Begitu Changkong mengangkat tangannya, aliran udara yang tajam bertiup, dan mantel Tang Wulin telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan tubuh bagian atasnya. Aku melihat sisik emas muncul di seluruh lengan kanannya. Lengan kanannya sedikit membengkak. Potongan sisik berbentuk berlian dengan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul, menutupi lengannya dalam sekejap. Pada saat yang sama, telapak tangannya mulai berubah, dan beberapa inci cakar emas tumbuh dari ujung kelima jarinya. Wu Changkong mengulurkan tangannya, memegang telapak tangan kanan Tang Wulin, dan berkata dengan suara yang dalam, "Gunakan kekuatan." Tang Wulin tahu bahwa dia tidak bisa menyakiti gurunya, jadi dia buru-buru meremas tangan kanan Wu Changkong dengan tangan kanannya. Wu Changkong mengangkat tangan kirinya, menekannya di dadanya, menutup matanya, dan diam-diam merasakan perubahan pada tubuhnya. Setelah meremas kuat-kuat selama sekitar 10 detik, Tang Wulin merasa bahwa rasa kekuatan yang kuat di tubuhnya mulai memudar, dan kekuatan roh yang dia konsumsi ketika berhadapan dengan Guanglong belum pulih sepenuhnya. Jika Anda membiarkan kekuatan Anda habis, saya khawatir Anda akan pingsan lagi. Dengan pikiran tergesa-gesa, Jinlin bubar. Anda harus tetap terjaga untuk mengikuti instruksi guru. Wu Changkong melepaskannya, Tang Wulin mengguncang tubuhnya, dan perasaan lemah datang dalam sekejap. Xie bergegas maju untuk mendukungnya dan duduk di sofa di ruang tamu Changkong. Aneh. Wu Changkong mengerutkan kening, matanya penuh dengan pikiran. Xie dan Tang Wulin juga tidak berani bertanya. Setelah beberapa saat, Wu Changkong bergumam, ini bukan roh kembar. Jika itu roh kembar, begitu roh kedua diaktifkan, Anda bisa merasakannya secara alami. Ini bukan evolusi roh. Kekuatan ini sepertinya sama. Ini tidak ada hubungannya dengan Blue Silver Grass. Pada saat yang sama, itu tidak terlihat seperti keterampilan fusi jiwa bela diri. Jika itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri, Xie juga akan berubah. Tidak ada keterampilan fusi jiwa bela diri setelah dilemparkan, hanya satu orang berubah. Dia bertanya pada dirinya sendiri seberapa luas pengetahuannya, tetapi apa yang terjadi pada Tang Wulin benar-benar tidak pernah terdengar. "Guru, timbangan emas saya." Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Wu Changkong memandangnya, sangat aneh. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Setelah diberkati oleh timbangan emas, kekuatanmu sendiri telah meningkat setidaknya 3 kali lipat. Inilah mengapa kamu mengkonsumsi begitu cepat. Tapi, saya tidak dapat mengontrol kekuatan semacam ini. Saya hanya merasakan perubahan dalam kekuatan jiwa Anda. Saya hampir yakin bahwa skala emas ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan jiwa Anda. Karena meskipun kekuatan jiwa Anda sendiri memakan, itu tidak didasarkan pada kekuatan jiwa. Memobilisasi kekuatan ini, tetapi setelah kekuatan ini muncul, secara alami akan menghabiskan kekuatan jiwa Anda. Agak rumit untuk mengatakannya, dalam istilah sederhana, ini seperti skala emas itu sendiri adalah panduan jiwa, itu akan menghabiskan kekuatan jiwa Anda. Tapi itu tidak lahir karena kekuatan jiwa Anda. Ini pertama kalinya bagi saya.
Ketika Anda menemuinya, itu baik atau buruk untuk mengatakan bahwa itu tidak baik, tetapi bagi Anda, satu lagi kemampuan eksplosif selalu baik. Anda harus menemukan cara untuk mengendalikannya di masa depan. Saya kira, saat kekuatan jiwa Anda tumbuh, itu harus perubahan akan terus berlanjut. Ya, Tang Wulin setuju, tapi dia sedikit kecewa. Guru sudah menjadi orang terkuat di akademi, dan dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi dengan perubahan anehnya, jadi siapa lagi yang tahu? Xie berkata dengan kecewa, mungkinkah itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri? Namun, tanpa aku, dia tidak bisa menggunakan kekuatan ini sama sekali. Wu Changkong menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan keterampilan fusi seni bela diri. Tetapi kekuatan ini seharusnya memiliki atribut yang mirip dengan belati naga ringan Anda. Dengan kata lain, belati naga ringan Anda menarik kekuatan ini ke dalam tubuhnya, dan skala emas muncul. Jika suatu hari dia dapat mengontrol kekuatan ini sendiri, dia dapat meledak kapan saja bahkan tanpa Anda. Kekuatan ini sangat aneh, jika itu adalah jiwa bela diri, maka itu harus menjadi tingkat tertinggi di antara jiwa bela diri yang pernah saya lihat. Anda hanya memiliki satu mata rantai kekuatan roh, tetapi ketika skala emas ini muncul, bahkan saya akan merasa sedikit tertekan. Ini adalah kekuatan penindas dari jiwa bela diri, semakin kuat jiwa bela diri, semakin kuat kekuatan menindas yang akan diberikan. Ya, aku juga punya perasaan ini. Xie berkata buru-buru. Tang Wulin berkata dengan hampa, Guru, apa yang harus saya lakukan sekarang? Wu Changkong berkata, pertama-tama, Anda harus terus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Semakin kuat kekuatan jiwa Anda, semakin besar kemungkinan Anda untuk mengontrol kekuatan ini. Ada juga kebutuhan untuk meningkatkan kekuatan spiritual Anda, yang harus dikendalikan oleh Anda. Kekuatan ini juga sangat membantu. Selain itu, Anda harus selalu merasakan kekuatan ini dan biarkan Xie membantu Anda merangsangnya. Semakin Anda merasakannya, semakin tubuh Anda menerimanya, dan kemungkinan kontrol akan meningkat. Saya juga akan memikirkannya. Iya. Gagal mendapatkan jawaban dari Wu Changkong, Tang Wulin juga sedikit tidak berdaya, tetapi kemunculan kembali timbangan emas membuktikan keberadaan nyata dari kekuatan ini dan memberinya secercah harapan. Bahkan guru berkata bahwa tingkat kekuatan ini sangat tinggi, jadi jika Anda benar-benar dapat mengendalikan kekuatan ini, niscaya akan meningkatkan kekuatan Anda sampai batas tertentu. Hidup masih sama seperti biasanya kemarin, kemenangan kelas 5 kelas 1 melawan kelas 4 tidak menyebabkan terlalu banyak gangguan di kampus. Bagaimanapun, ini hanya pertarungan untuk kelas terendah dari kelas terendah. Namun, tidak semua orang mengabaikannya. Misalnya, sore ini, saya akan melawan kelas 3 kelas 1 melawan kelas 5 kelas 1. Tanggapi game ini dengan sangat serius. Ye Yingrong, kepala sekolah kelas 3 di kelas 1, tidak terlalu muda, beberapa tahun lebih muda dari Wu Changkong adalah guru baru. Karena mereka cantik dan mengajar dengan baik, mereka sangat dicintai oleh para siswa di kelas ini. Saat pertama kali melihat Wu Changkong, ia jelas merasakan jantungnya berdebar kencang. Dewa pria yang dingin dan sombong ini tidak hanya menarik bagi siswi senior, tetapi juga bagi guru wanita muda seperti dirinya. Iya. Dikatakan bahwa dia adalah Raja Jiwa 5 Cincin. Di usianya, ini sudah menjadi jenius mutlak, dan dia juga belajar di sana. Di mata Ye Yingrong, Wu Changkong hampir sempurna kecuali kepribadiannya yang dingin. Yang terpenting, dia masih lajang dan bahkan tidak punya pacar. Itu pasti terlalu jauh. Guru memang dewa pria yang dingin dan sombong. Bahkan kelas 5 dari kelas 1 mampu mengajarinya siswa yang luar biasa. Kompetisi kemarin Ye Yingrong menyaksikan dengan siswa dari kelasnya yang bersiap untuk mengikuti kompetisi promosi. Dia juga terkejut saat melihat cincin roh 100 tahun yang ditampilkan oleh Xie dan Guyu. Itu adalah cincin roh berusia seabad. Bukankah siswa tingkat ini seharusnya berada di kelas yang sama? Sebagai kelas ketiga, tidak satupun dari mereka memiliki cincin roh berusia seabad. Namun meski begitu, kompetisi promosi tetap berlangsung. Ia berharap bisa membuat Wu Changkong terkesan melalui game ini. Kata 3 orang. Seperti kemarin, sepulang sekolah di sore hari, ada pertandingan promosi di Taman Bermain Departemen Madya. Ini hari kedua pertandingan, tapi seperti kemarin, masih belum ada penonton. Ye Yingrong datang lebih awal, dan siswa kelas 3 kelas 1 diatur dengan sangat rapi. Berdiri di depan kelas adalah 3 anak laki-laki tampan. Anehnya, ketiga orang ini terlihat persis sama, jika Anda sangat mengenal mereka, Anda tidak dapat mengenali siapa mereka.